Shalom, selamat jumpa lagi dengan saya Pendeta Jeko Tambunan di dalam tema yang baru, judul yang baru, yaitu tentang gereja yang benar. Gereja yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga gereja yang benar tentu yang diingini oleh setiap orang percaya. Baik, arti gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Kumpulan orang-orang benar tentu percaya kepada Tuhan, atau dikeluarkan dari kegelapan. Arti kedua, gereja adalah nama organisasi yang saya singgung di judul sebelumnya. Kalau di Wahyu 7 sidang mula-mula, ada 7 gereja mula-mula, maka di akhir zaman juga ada 7 gereja akhir zaman. Arti ketiga, gereja gedungnya, gedung gereja. Ada juga keempat, gereja sesat. Bahkan kelima, gereja setan. Arti gereja tadi tentang kumpulan orang-orang benar, orang-orang percaya. Tapi ada yang sesat, dan ternyata ada yang gereja setan. Sebetulnya bertolak belakang, tapi itulah manipulasi setan. Nah, kita ada di mana? Ada di kumpulan orang percaya, atau ada di nama organisasi, atau ada di dalam gedung gereja, atau mungkin di dalam gereja sesat, bahkan di gereja setan. Kita akan melihat dasar dan isi dari gereja yang benar. Saya akan membuat 5 atau 6 sesi dengan tipe bangunan menurut Musa dalam tabernakelnya, menurut Yesus dengan doa Bapa Kami-nya, menurut Sulaiman di dalam Kidung Agung, menurut Yohanes di dalam 7 gambaran 7 gereja mula-mula, atau menurut Petrus. Ada tipe-tipe bangunan gereja yang saya akan presentasikan, ulas di beberapa sesi ini, supaya lengkap kita mengenal gereja yang benar itu yang seperti apa. Nah, sekarang saya akan membaca dasar dari gereja di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13. Paulus menulis dasar gereja ini ditujukan kepada jemaat Korintus. 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus membangun di atasnya.
Ulangi, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Paulus sebagai seorang ahli bangunan rohani menyatakan ini, bahwa rasul-rasul para nabi sudah meletakkan dasar pembangunan rohani, yaitu Yesus Kristus. Yang lain tinggal membangun di atasnya. Entahlah, ada yang membangun dengan dikasih pilihan oleh Paulus tanpa paksaan. 1 emas, 2 perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nanti hari Tuhan yang akan datang dengan api akan menguji bangunan itu, mana yang tahan api, mana yang hangus. Saudara-saudara, ini gambaran pilihan bahan-bahan yang diutarakan oleh Paulus untuk kita pakai, untuk gereja organisasi pakai. Ada yang hangus kena api, ada yang tahan. Saya akan memilih bahan yang kuat, bahan yang sempurna yang dipilih oleh Paulus, yaitu emas. Saya juga akan langsung pilih emas. Ada perak, ada batu, tapi saya pilih emas. Kenapa Paulus memilih emas? Di sini ada di depan saya ini sistem periodik unsur-unsur logam. Ya, dulu sistem berkala unsur-unsur. Saudara-saudara, ini Paulus ahli Taurat dan juga mungkin ahli kimia. Emas, dia memiliki atom, massa atom yang memenuhi seluruh ruangan. Ukuran periodik ini ada 7 ruangan, 7 kamar. Setiap atau 7 kulit atau 7 tingkatan. Setiap tingkat ada jumlah atom yang harus dipenuhi. Dan emas memenuhi semua 7 tingkatan itu, sehingga dia disebut logam mulia. Nah, dari dasar ini, 7 tingkatan ini yang Paulus utarakan, supaya kita pun gereja di akhir zaman ini, pimpinan gereja semua belajar apa yang dimaksud dengan bangunan emas. 7 tingkatan rohani, 7 tingkatan gereja yang benar, 7 lapis yang harus dipenuhi oleh gereja agar gereja itu memenuhi kebenaran. Nah, tipe pertama saya akan mengambil di sesi 1 ini dari Musa. Ya, dari Musa.
saya ambil di dalam tabernakel Musa. Ada buku saya tentang gereja akhir zaman, tentang gereja yang benar, tentang mempelai Kristus. Nah, sesi pertama ini saya akan mengambil langkah-langkah gereja yang benar menurut tabernakel Musa. Maaf saya belum pakai gambar, mengejar tayangan ya. Sudah banyak ulasan tentang gereja yang benar di YouTube. Jadi saya pakai dengan bukti-bukti. Pertama, bagian 1, 4 pintu gerbang. Kemudian bagian kedua, meja korban. Ketiga, kolam pembasuhan. Itu ada di halaman. Kemudian di ruang suci ada meja roti dan kaki dian serta mezbah dupa. Bagian ke-6 mezbah dupa. Baru bagian ke-7 tabut Allah di ruang maha suci. Nah, mari kita mulai dari bagian pertama tentang 4 pintu gerbang. Menggambarkan 4 Injil, berita sukacita, berita keselamatan, yaitu Yesus yang telah lahir, mati dan bangkit, hidup, naik ke surga, dan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi siapa yang percaya. Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat." Yohanes 10 ayat 9. Sebagai pintu itu pun, ia langsung sebagai jalan masuk. Yesus juga mengatakan, "Akulah jalan." Yohanes 14 ayat 6. Kepada manusia yang mau selamat dan hidup kekal, mau tidak mau harus mutlak berada di dalam pengertian yang dalam. Bagaimana iman yang sesungguhnya? Bukan sekedar percaya nama atau percaya Yesus, tetapi harus masuk dalam kebenaran hukum perintah Tuhan yang absolut dan sempurna untuk dijalani, sehingga siap untuk melangkah selanjutnya. Saya langsung di dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Dikatakan bahwa iman harus ditambahkan kebajikan. Kebajikan ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Ditambahkan ketekunan. Ditambahkan kesalehan. Dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati nurani. Matius 22 ayat 37. Nanti saya akan bahas pada sesi selanjutnya tentang ini. Tapi inilah pertumbuhan iman. Ada yang hanya sampai kepada iman saja. Ada yang hanya sampai dipercaya saja. Setan juga percaya. Kita langsung pada poin yang kedua. Setelah masuk di halaman tabernakel Musa, ada meja korban. Meja korban berfungsi untuk mempersembahkan hewan korban yang tidak bercacat celah untuk Tuhan. Yesus menghendaki kita umat manusia harus mempersembahkan korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yaitu tubuh kita. Roma 12 ayat 1
dan 2. Apakah hanya sampai di sini? Kebanyakan tanggapan dan pandangan pengkhotbah hanya berkisar ayat 1 dan 2. Persembahan tubuh kita sebagai ibadah, dan ibadah yang asli, murni, berbicara seluruh hidup dan kehidupan melalui pembauran budi. Melalui pembauran budi dalam segenap aspek manusia. Di dalam pasal 12 Roma, yaitu hal rohani, hal politik, hal sosial, hal ekonomi, hal budaya, untuk menjadi berkenan kepada Allah. Berbicara pembauran budi di sini, budi bahasa, budi pekerti, budi bicara. Nanti kita bahas berikut. Setelah meja korban, kita masuk bagian ketiga, adalah kolam pembasuhan. Imam harus membasuh tangan dan kakinya untuk bersih, tidak kotor. Kolam pembasuhan menggambarkan tentang pembersihan tubuh melalui permandian seluruh tubuh, yaitu pembaptisan air untuk pembersihan hidup manusia dari dosa. Dosa diampuni, maka kita menjadi manusia baru. 1. Di dalam baptisan air, Allah mengampuni dosa kita. Markus 1 ayat 4. 2. Baptisan sebagai tanda pertobatan. Matius 3 ayat 8. 3. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. 4. Pengampunan dosa dan akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38. Setelah melalui tahap ini, baptisan Yohanes selanjutnya memasuki tahap berikut, yaitu baptisan oleh Yesus. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius 3 ayat 11. Ini baptisan api jarang diulas. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Baptisan api adalah setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang menjadi perintah firman Tuhan harus dilakukan untuk membakar tabiat dosa manusia. Setiap firman. Jadi ada firman yang baik kita tidak lakukan, lah kita melanggar, berdosa. Perlu diingat 3 posisi ini, yaitu pintu meja korban dan kolam pembasuhan ada di halaman tabernakel dan Wahyu 11 ayat 2. Yang di halaman tidak diukur dan sudah diserahkan kepada bangsa lain untuk menginjak. Maka kita harus masuk pada langkah berikut, langkah keempat. Masuk tabernakel, jangan cuma di halaman. Aniaya antikris di situ. Keempat, meja roti. Di atas meja roti tersaji roti yang tidak beragi sebanyak 12 buah, yaitu 12 rasul yang bertugas menyampaikan firman Tuhan di awal zaman gereja mula-mula. Firman yang menjadi makanan bagi umat Tuhan. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman. Tetapi ingat, firman Tuhan gereja mula-mula ada perubahan banyak sampai abad 19. Ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi.
Nanti kita bahas di tipe lain. Itu ada hubungan dengan penunggang kuda putih. Kalau gereja mula-mula 12 rasul, di saat hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, hujan awal. Nah, Matius 1 penunggang kuda putih berbicara gereja yang diurapi dengan Roh Kudus pada hujan akhir. Oke. Setelah meja roti, kita masuk di bagian kelima, kaki dian. Kaki dian ada 7 lampu yang selalu dinyalakan oleh imam, berfungsi untuk menerangi ruang kudus, menggambarkan Roh Kudus yang telah dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, disertai karunia-karunia ilahi. Kisah 2. Apa hubungannya dengan 7 lampu dan Roh Kudus? Wahyu 5 ayat 6, 7 roh Allah. Angka dan jumlah 7 adalah kesempurnaan dari roh Allah yang menguasai hati manusia dan alam semesta ini. Manusia yang berlatar belakang dosa dari Adam, nenek moyang, serta ketidakberdayaan dengan penyembahan berhala, serta dengan dosa perbuatan dan lain sebagaimana hanya dapat dipulihkan, diubah, dibaharui oleh kekuatan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Keadaan yang baru, mulia dan suci ini tinggal dijaga dan dipelihara di dalam keteguhan, ketetapan dan kesetiaan. Kesetiaan. Ingat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, tapi lebih sedikit yang setia. Penduduk dunia sekitar 7 miliar. Yang dinyatakan Kristen berapa miliar? Nah, dari situ semua dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih yang melakukan kebenaran firman, dan sedikit yang setia. Bagian ke-6, mezbah dupa. Setelah menyalakan kaki dian, ruang kudus menjadi terang. Selanjutnya imam besar akan menyalakan